Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin melanjutkan pembahasan tentang manfaat melafal Buddha Amitabha. Ditulis di dalam kitab suci, setelah mendengar ajaran Sang Buddha, Raja Bimbisara dan Ratu Wadehi mulai membaca berulang-ulang Namo Amitabha, sebuah hamparan tanah yang terang dan bersih benar-benar muncul di depan mata mereka. Ini benar-benar tanah suci Amitabha yang membahagiakan. Ini merupakan awal mula filosofi tanah suci. Dilatar belakangi oleh kelakuan tabiat yang buruk dari anak Raja Bimbisara, yaitu Raja Ajasa I, yang menghukum ayahnya sendiri, Raja Bimbisara ini. Sebagai orang tua merasa terpukul, merasa tersiksa oleh kelakuan anaknya ini yang begitu teganya menghukum orang tua sendiri. Dalam kondisi yang kacau, dalam kondisi yang tidak karuan seperti itu, kemudian Ratu Wadehi ini mengimpikan, mengharapkan satu kondisi bahagia, satu keadaan yang luar biasa bahagianya. Maka dengan nasihat Sang Buddha ini, Sang Buddha mengajarkan tentang filosofi tanah suci ini. Setelah Sang Buddha mengajar Raja Bimbisara dan Wadehi ini, dikatakan ditulis bahwa sang ratu dan raja ini mulai mengulang-ulang Namo Amitabha. Ini adalah satu pesan moral yang bagus sekali bagi kita semua. Kerap kali kita mengharapkan satu ajaran yang membimbing kita, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa membahagiakan kita. Namun tidak lantas kita mau mempraktekannya. Kita kadang-kadang hanya pandai memuji atau mengagungkan, meluhurkan ajaran-ajaran itu tanpa lantas kita mau mempraktekkan. Namun berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Raja Bimbisara dan Ratu Wadehi ini. Setelah mendengar ajaran Sang Buddha, saran Sang Buddha untuk mengulang Namo Amitabha ini, maka mereka pun mempraktekkan mengulang Namo Amitabha ini. Tentunya manfaat dari pelafalan ini bukan hanya sekedar bibir kita mengucapkan Namo Amitabha. Tentunya kondisi batin kita yang paling dalam itu betul-betul kita memuji dan mengagungkan Namo Amitabha. Namo Amitabha secara harafiah atau secara mudah artinya adalah terpujilah Amitabha, atau terpujilah cahaya yang tanpa batas. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, kita hanya mengagumi sebuah ajaran tanpa mempraktekkan. Atau juga filosofinya bisa juga kita menemukan sebuah resep obat, namun tidak mau membeli obat itu ke apotek dan meminumnya, sehingga nilai manfaat resep itu tidak ada, maksimal bahkan tidak berguna sama sekali bagi kita. Mudah-mudahan dan kami berharap Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun berada, sekalipun mungkin ajaran ini bagi sebagian masyarakat Buddhis masih langka atau belum terbiasa untuk mengulang, atau bahkan justru menyaksikan dari teori dari dhamma ajaran Sang Buddha tentang pelafalan ini, tentang tujuan dan manfaatnya. Namun yakinlah, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha kepada Raja Bimbisara dan Ratu Wadehi ini benar-benar tercatat dan sudah teruji dari beberapa generasi-generasi tentang manfaat pelafalan Namo Amitabha Buddha ini. Memang karena banyak kurangnya penjelasan yang memadai atau kurangnya buku-buku yang mendukung tentang teori pelafalan Namo Amitabha ini, sehingga ajaran ini
kurang begitu dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa pelafalan Namo Amitabha ini bukan ajaran Sang Buddha. Pelafalan Namo Amitabha Buddha ini adalah karangan orang biasa yang ditambahkan di dalam ajaran Sang Buddha. Namun perlu dimengerti oleh Bapak Ibu sekalian bahwa ajaran Sang Buddha selain ditulis menggunakan tradisi Pali atau bahasa Pali, namun juga ditulis pakai bahasa Sangsekerta. Ajaran yang tulis pakai bahasa Sangsekerta ini berasal dari India yang menceritakan salah satu sekte dan aliran adalah pelafalan Namo Amitabha Buddha. Segeralah Bapak Ibu untuk mencoba, segeralah Bapak Ibu untuk memulai melafal Buddha Amitabha ini, sebab nilai manfaatnya Bapak Ibu sendiri yang akan merasakannya. Dikatakan bahwa sebuah hamparan tanah yang terang dan bersih benar-benar muncul di depan mata mereka. Ini benar-benar tanah suci Amitabha yang membahagiakan. Untuk lebih jelasnya tentang Buddha Amitabha ini, hamparan yang begitu luas, dan juga di situ ada beberapa makhluk-makhluk atau orang-orang suci dan pengikut-pengikut Buddha Amitabha yang sudah berhasil mencapai alam kebahagiaan, alam surga Sukawati atau Buddha Amitabha ini. Ada sebuah kiasan, ada sebuah ilustrasi penggambaran. Penggambaran ini dalam bentuk gambar-gambar, dalam bentuk rupang-rupang. Bisa kita saksikan, kita bisa lihat di dinding-dinding wihara, di lukisan-lukisan wihara, maupun di buku-buku kuno, maupun buku-buku yang ditulis akhir-akhir ini tentang keberadaan sesosok makhluk suci Buddha Amitabha. Digambarkan di dalam Buddha Amitabha ini, tanah kebahagiaan dan tanah yang luar biasa. Di situ tidak ada penderitaan, tidak ada kesedihan, tidak ada ratap tangis. Pada tekad yang ke-18 dari Buddha Amitabha itu mempunyai tekad 48 tekad. Dari 48 itu yang ke-18 itu Buddha Amitabha mengatakan demikian. Saat aku mencapai kebuddhaan, semua makhluk hidup yang berada di 10 penjuru alam, jika mendengar namaku, memiliki keyakinan secara mendalam dan bersuka cita, mengarahkan jasa kebajikannya dengan tekad terlahir di negeriku melalui pelafalan nama Buddha Amitabha hingga 10 kali jika tidak dapat terlahir. Saya ulang lagi karena begitu penting. Saat aku mencapai kebuddhaan, semua makhluk hidup yang berada di 10 penjuru alam, jika mendengar namaku, memiliki keyakinan secara mendalam dan bersuka cita, mengarahkan jasa kebajikannya dengan tekad terlahir di negeriku melalui pelafalan nama Buddha Amitabha hingga 10 kali jika tidak dapat terlahir. Kecuali bagi mereka yang telah berbuat 5 karma buruk besar dan mencela ajaran sejati, maka aku tidak akan mencapai kebuddhaan. Karena Buddha Amitabha telah berhasil mencapai kebuddhaan, maka secara otomatis tekadnya pun menjadi efektif. Jadi tidaklah heran jika para praktisi yang melafal nama Buddha dengan benar akan dapat terlahir di tanah murni Buddha. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, mungkin kita mempunyai pikiran, kok begitu mudahnya dengan melafal saja kita langsung bisa menikmati alam kebahagiaan, alam surga Sukawati. Padahal banyak sekali ajaran-ajaran di dalam tradisi yang lain. Orang masuk alam kebahagiaan, alam surga, ada beberapa syarat-syarat yang begitu berat. Sedangkan kenapa di saat orang untuk telah di alam Amitabha ini kok begitu mudah? Perlu diketahui bahwa ada 5 hal
yang tidak memungkinkan seseorang atau sebagai penghalang seseorang untuk tidak bisa terlahir di alam Buddha Amitabha ini. Apa saja 5 hal yang menyebabkan atau sebagai halangan seseorang untuk tidak bisa terlahir di alam surga Sukawati atau Buddha Amitabha ini? Ditulis dalam kitab suci demikian. 5 perbuatan durhaka berikut ini mempunyai akibat yang sangat berat, yaitu penitisan di alam neraka awiji. 5 hal tersebut yang menyebabkan seseorang untuk terhalang seseorang telah di alam surga Sukawati adalah yang pertama, membunuh ibu kandungnya sendiri. Yang kedua, membunuh ayah, membunuh orang suci, arahat, bodhisattva, melukai seorang Buddha. Yang kelima, menyebabkan perpecahan dalam sangga hanya berlaku untuk para biksu yang mematuhi winaya secara ketat. Saya jelaskan satu persatu. Membunuh ibu sendiri. Jadi sangat durhaka sekali, sangat kejam sekali apabila terjadi seseorang itu membunuh ibunya sendiri. Padahal kita tahu pengorbanan dari seorang ibu kandung sangat luar biasa. Maka apabila orang yang mempunyai jasa yang begitu besar kepada kita, itu kita bunuh, dosanya, karma buruknya sangat berat sekali, sehingga layak untuk jadikan penghalang seseorang untuk tidak bisa terlahir di alam surga Sukawati Buddha Amitabha. Demikian pula membunuh ayah, orang yang sangat berjasa dalam kehidupan ini, yang telah susah payah rela berkorban untuk membesarkan kita, kita bunuh. Itu juga sebagai salah satu penghalang untuk seseorang bisa terlahir di alam surga Sukawati. Demikian pula membunuh orang suci, arahat, dan bodhisattva. Orang suci, arahat, bodhisattva atau makhluk-makhluk suci ini adalah orang-orang yang mempunyai timbunan kebajikan-kebajikan, yang dalam kehidupannya mengajarkan tentang kemoralan-kemoralan. Orang yang mempraktikkan kemoralan dan mengajarkan kemoralan inilah orang-orang yang berjasa di dunia ini. Maka layaklah juga apabila kita membunuh orang-orang yang menjadi suri teladan bagi kehidupan ini, kita bunuh. Kemudian melukai seorang Buddha. Ini juga sangat luar biasa karma buruknya, efek buruknya, sehingga sebagai penghalang seseorang untuk tidak terlahir di alam surga Sukawati. Demikian pula yang kelima, menyebabkan perpecahan dalam sangga. Sangga adalah persaudaraan para biku yang merupakan kumpulan orang-orang yang berlatih untuk mencapai kesucian. Justru para umat harus mendukung kebersamaan para biku. Justru para umat harus mendukung keharmonisan para biku. Namun apabila ada umat yang justru memperpecah belah kehidupan para biku, maka efek akibat negatif yang akan ditimbulkannya cukup sangat luar biasa beratnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, upaya nenfo atau mengulang nama besar Buddha Amitabha ini bisa dilakukan menjelang atau saat-saat mangkat seseorang. Menurut penjelasan Sutra Buddha Amitabha, Buddha akan menjemput seseorang yang akan menjelang ajalnya dengan syarat orang tersebut mengulang Namo Amitabha Buddha dengan bersungguh-sungguh dan menyatukan hati dan pikirannya sampai tercapainya konsentrasi penuh, satu hati tak tergoyahkan. Yang terakhir ini adalah sangat penting sekali, perlu kita ingat, kita camkan, bahwa syaratnya mengulang Namo Amitabha Buddha ini adalah yang pertama, bersungguh-sungguh, menyatukan hati dan pikiran sampai tercapainya konsentrasi penuh, satu hati dan tak tergoyahkan. Agar bisa kita bersungguh-sungguh, mempunyai hati dan pikiran yang terkonsentrasi, tidak terganggu oleh hal-hal yang lain. Kita ada sarana-sarana yang mungkin bisa membantu konsentrasi itu. Salah satunya kita memakai tasbih.
dengan memakai tasbih, dengan menghitung satu putaran atau satu tak biji itu Amitabha, 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 kita sudah terbantu konsentrasi kita dengan sarana itu. Bisa juga di samping kita duduk diam, bisa juga sambil jalan. Di samping kita juga harus tetap waspada, harus tetap menjaga konsentrasi. Bisa juga bagi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau tidak bisa duduk atau karena kondisi sedang tidak sehat atau sedang sakit, Bapak Ibu pun juga bisa melafal Namo Amitabha ini dengan posisi berbaring, namun pikiran tetap terkonsentrasi. Lebih-lebih Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat, memungkinkan sekali untuk konsentrasi, untuk sungguh-sungguh karena tidak terganggu oleh fisik yang sedang sakit. Maka layak apabila kita duduk diam dengan penuh hormat, syukur bisa di depan altar Buddha, akan membantu konsentrasi kita, akan membantu kesungguhan, keseriusan kita di dalam melafal Buddha Amitabha ini. Yakinlah Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, dengan latihan yang kontinu terus-menerus, pelafalan Buddha Amitabha ini benar-benar berguna dan bermanfaat untuk membuat hati Bapak Ibu tenang, dan dalam kehidupan yang akan datang kita akan selalu dilindungi oleh Buddha Amitabha dan ditempatkan di alam surga sucinya, surga Sukawati. Sabbe satta bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.